Nama Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini bersuka cita, amin. Karena kita mau menyembah Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Sebab itu mari kita mau satukan hati kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, ini setiap kami yang rindu, kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami dan kami mau datang dengan hati yang tulus untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami satukan hati kami, ikat tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan hati kami menyembah Tuhan. Bahwa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita mau katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Kau nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan,
Bapak Ibu Saudara berdiri dari awal kita naikkan pujian. Pengakuan kami Tuhan, Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Lagi kami memuji-Mu, mau memuji-Mu, selalu puji. Kami memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa kami Tuhan, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Lebih lagi katakan kami mau memuji, ku mau memuji-Mu, Tuhan. Selalu puji. Ini rindu kami Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau
Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh ajaib pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dahsyat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, kami boleh mengalami dahsyat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami yang rindu, kami mau bawa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terus bersyukur, terus memuji Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri sore hari ini. Mari bawa syukur-Mu, buka hati-Mu, bebaskan roh-Mu. Bawa syukur-Mu, bawa sembah-Mu, muliakan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya, katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mau bersorak Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya.
memberikan persembahan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, sungguh Engkau hebat, dahsyat Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau memberi dengan segenap hati kami. Sebab kami tahu ketika kami memberi dengan segenap hati kami, Engkau Tuhan akan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami puji, layak kami sembah. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatanku daripadamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Bersama kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Engkau yang memberikan pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Haleluya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau Tuhan yang bertindak, yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sekali lagi kita katakan, bersama-Mu Bapa. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita karena sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Beri pertolongan, anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi kita katakan, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sore hari ini kembali kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami boleh naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Ini pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biar Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Dan kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Nasihat, teguran, ajaran apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pada sore hari ini. Biar firman Tuhan yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus yang memberikan hikmat, pengertian supaya kami mengerti. Dan ketika kami pulang kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Saudaraku sebentar, jangan duduk dulu. Bapak Ibu, teman-teman pemusik jangan duduk dulu sebentar. Bapak Ibu, saya teringat satu cerita. Teman saya, dia keluarga pemusik. Satu ketika dia bermain musik di depan Dik Doang. Bapak Ibu tahu artis Dik Doang ya? Ya tahu ya. Satu waktu dia diundang saudaraku karena dia pemain jazz, sekeluarga dia pemain jazz.
Dan ketika dia main, kemudian Dik Doang langsung naik dan diambil mic-nya. Dia bilang gini, Bapak Ibu asik ya mainnya ya, coba dong beri tepuk tangan. Padahal yang di depan, saudara. Iya serius, di depan maksudnya inilah gitu ya. Jadi Dik Doang sangat terpukau dengan permainan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu saya mau tanya hari ini sebelum Bapak Ibu duduk. Siapa yang diberkati dengan pujian yang barusan dibawakan teman-teman? Saudaraku, saya minta jangan mau kalah sama Dik Doang tadi. Saudaraku ya, berikan tepuk tangan dong buat teman-teman tim PW. Amin. Saudaraku, saya sangat diberkati dengan tim PW. Thank you, silakan duduk. Thank you so much. Ya, pemain-pemain musik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saudaraku, saya sangat diberkati dengan pujian, saudaraku ya. Dengan pujian yang dibawakan teman-teman luar biasa. Karena saya juga pemusik, saudaraku ya. Saya juga dulu pemain musik ya. Jadi cuman karena sekarang saya harus khotbah, jadi pernah main musik terus kemudian ke mimbar juga saudaraku ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Budianto dan juga tim penggembalaan yang sudah memberikan kesempatan dan satu kehormatan buat boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya namanya Daniel Hendra, saya dari Tangerang saudaraku, dari Jakarta saudaraku. Bapak Ibu hari ini semangat, amin. Amin Bapak Ibu, saya tetap semangat. Tadi pagi di tempatnya Bapak Pendeta Gusde di Jos saudaraku ya. Semangat sekali luar biasa dan saya juga masih antusias walaupun perjalanan cukup jauh. Kurang lebih 3 jam ya Om ya. Jadi tetap semangat dan hari ini saya juga ditemani Bapak Pendeta Gusde dan juga istri saya Bapak Ibu saudaraku ya. Boleh dong bangkit berdiri, Mam? Dia malu-malu saudaraku. Ya saudaraku ya. Ya saudaraku, saya melayani penggembalaan di GBI Pasar Baru Tangerang saudaraku. Ya, dan istri saya membantu di sekretariat, tapi dia juga melayani sebagai worship leader di gereja kami. Ya, papinya adalah pendiri gereja Pasar Baru di Tangerang. Bapak Ibu nanti buka medsosnya GBI Pasar Baru Tangerang saudaraku ya. Nah saudaraku, itu perkenalan singkat. Nah ini adalah keluarga kami. Ya, saudaraku, ini adalah keluarga kami yang tapi ini foto 10 tahun yang lalu saudaraku ya. Foto 10 tahun yang lalu. Oh gak jalan. Oke. Oke Bapak Ibu, ya maaf ada gangguan sedikit. Ya jadi saudaraku, ini adalah putri yang besar. Namanya Devlin, ya panggilannya Dea saudaraku, dia baru lulus dari ITB Oktober tahun lalu, persis tahun yang lalu. Ya, harusnya saya ke Israel tapi karena anak saya wisuda jadi saya harus tinggalkan, jadi saya harus mendampingi wisuda. Ya dia sudah bekerja sekarang, Dea. Dan yang kedua saudaraku Denzel, saudaraku namanya Denzel Daniels ya, dia baru kuliah di Brawijaya Malang. Ya, dan ya puji Tuhan saudaraku ya, dari yang dulu nggak nyangka kecil, sekarang sudah besar. Itu foto 10 tahun yang lalu dan sekarang ini foto mungkin 2 tahun yang lalu saudaraku ya. Ini Denzel ya. Hari ini sebetulnya ada di Bali, cuman dia nggak ikut saudaraku, anak-anak. Nah ini yang bontot saudaraku, namanya Devni. Panggilannya Nini saudara, dia kelas 12, kelas 3 SMA. Ya, dan Denzel bantu musik juga dan kemudian dia juga bantu multimedia. Sebetulnya dia bisa main musik juga, cuman karena dia jarang berlatih, saya nggak kasih saudaraku. Ya, karena buat saya pemain musik harus no mistakes ya, harus rapi mainnya. Jadi nggak bisa cuman mau tampil baru latihan, nggak bisa. Harus latihan terus saudaraku ya. Jadi ini saudaraku, ini adalah keluarga kecil kami. Ya, istri saya namanya Linda saudaraku ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti add di medsosnya. Oke, itu saja perkenalan singkat kami. Ya sekali lagi senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini GBI Bethani. Sebelum saya mulai saya mau ada satu gambar saudaraku. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Oke, Bapak Ibu perhatikan, saya kasih waktu beberapa detik. Bapak Ibu, gambar apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Siapa yang melihat gambar wanita cantik? Oke, biasanya nih ya, saya suka kasih ilustrasi ini, biasanya yang melihat gambar wanita cantik itu umurnya di bawah 50. Siapa yang melihat gambar nenek-nenek? Siapa yang
tidak tahu sama sekali, saudaraku. Oke? Nah, saudaraku, ada dua perspektif, saudaraku ya. Yang ini adalah gambar wanita cantik yang dia lagi ngadep ke sana. Ini adalah hidungnya, ini adalah alisnya. Betul ya? Betul ya? Ini adalah ininya. Tapi ada juga gambar nenek-nenek. Nah ini ya, ini dagunya dan seterusnya. Betul? Betul gak Bapak Ibu? Loh, Bapak Ibu ngerti gak nih ceritanya nih saudaraku ya? Apa yang Bapak Ibu lihat? Saya bisa melihat Gor. Tapi yang begitu lihat gitu langsung lihat gambar cantik. Karena masih 50 ke bawah saudaraku. Oke? Nah saudaraku tidak ada yang salah dengan pandangan Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak ada yang salah dengan penglihatan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, nah jadi saudaraku begini maksud saya saudaraku. Kadangkala apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya apa saudaraku? Saya berdoa pengen anak saya masuk kampus A misalkan begitu. Tapi kok ternyata Tuhan kasih kampusnya C. Kadang kami kasih kampusnya D mungkin. Tuhan saya pengen mobilnya Pajero. Tapi kok ternyata dapatnya Baleno misalkan begitu saudaraku. Sometimes Tuhan berbeda pandang dengan kita. Tapi bukan itu salah. Betul gak Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, amin Bapak Ibu. Kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu. Ya, kalau tadi pagi saya berbicara di tempat Bapak Pendeta Gusde. Bagaimana menikmati proses, kita bersyukur kalau hari ini sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sampai di sini Tuhan menolong kita sepenuhnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Artinya Bapak Ibu. Artinya begini, Tuhan menolong kita enggak cuma 80%. Enggak cuma 90%. Tetapi Tuhan menolong kita apa? Sepenuhnya. 100% Bapak Ibu. Setuju dengan saya? Tuhan menolong kita all out. Amin Bapak Ibu. 2-3 tahun terakhir terjadi sesuatu force major, satu pandemi yang tidak bisa kita tolak semua ya. Bukan yang terjadi di Bali, di negara, tapi di Tangerang, di Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Betul Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau kita ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, saudaraku saya sempat juga kena saudaraku ya. Saya sempat kena juga. Ya. Nah saudaraku hari ini kita mau berbicara tentang yang namanya sudut pandang Tuhan, God's perspective. Ya, supaya kita menyamakan, tadi saya kasih ilustrasi gambar apa saudara yang Bapak Ibu lihat. Saudaraku tidak ada yang salah, betul gambar nenek-nenek betul, tapi gambar gadis juga betul. Nah dalam kehidupan kita, kita harus ngerti, kita harus ngebalance bagaimana cara pandang Tuhan juga sama dengan cara pandang kita, itu yang penting. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi supaya kita mengerti bahwa ternyata Tuhan kasih ini. Tujuannya ini. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita udah cepet nilai. Belum apa-apa kita sudah komplain sama Tuhan, itu yang repot. Betul gak Bapak Ibu? Saya berdoa maunya A, tapi ternyata Tuhan kasih Z. Jauh sekali. Tapi setelah kita menjalani dengan baik, mengikuti prosesnya Tuhan, baru kita sadar, ternyata begini. Betul gak Bapak Ibu? Pernah gak terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Dulu saudaraku, saya masih awal kuliah, saya senang sekali punya motor RX King saudara. Zaman itu tahun 93 mungkin sekitar harganya masih murah, masih 5 jutaan. Saya berpikir saya pengen ngotot gitu sampai saya minta tolong cici saya yang dalam tanda kutip mampu dan kaya. Untuk tolong beliin, nanti saya cicil kan lumayan gak kena bunga. Tapi gak dikasih sama dia. Akhirnya dapat beberapa lama saya punya motor Tornado. Kalau Bapak Ibu ingat motor Tornado yang knalpotnya begitu saudaraku ya. Dan setelah saya punya motor Tornado saudaraku, kemudian saya pakai untuk kerja. Bapak Ibu tahu 2 hari sekali saya harus isi bensin. Dengan penghasilan yang pas-pasan yang gaji cuma 250 ribu saudaraku, cukup repot juga isi bensin. Dan di situ saya baru mengerti, ternyata Tuhan belum izinkan saya punya RX. Sampai satu ketika, berapa waktu kemudian, saya dalam tanda kutip mungkin bisa dan mampu. Saya punya tuh, gak perlu minta, ternyata Tuhan kasih. Dan di situ saya baru ngerti, ternyata apa yang kita mau belum tentu Tuhan kasih. Tapi bukan gak dikasih, belum. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Nah saudaraku dari ini kita belajar. Dari tokoh-tokoh Alkitab saudaraku. Ya Yusuf, tadi pagi saya ngobrol tentang Yusuf. Kalau bicara Yusuf saya senang sekali.
Seorang anak muda umur belasan tahun Tuhan pakai proses dengan luar biasa. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudaraku bayangin kalau nggak ada Yusuf, tuh Alkitab nggak ada ceritanya saudaraku. Cuman sampai kitab mungkin Keluaran selesai. Ya, nggak ada ceritanya lagi saudaraku. Tapi Yusuf prosesnya luar biasa. Ya, yang kita mau Tuhan beda. Tuhan izinkan proses itu terjadi sampai baru nanti endingnya baru tahu. Siapa lagi? Musa. Waduh, Musa ceritanya kompleks juga saudaraku. Dari kecil sudah dididik menjadi Didik menjadi orang yang intelektual menurut pendidikan Mesir saudaraku. Selama 40 tahun dilatih demikian. Terus kemudian siapa? 12 pengintai. Nah, saudaraku, 12 pengintai juga saudaraku lihat. Dari 12 pengintai, 10 yang bilang jelek. Yang mengerikan, yang menakutkan. Cuma 2 yang bilang positif. Siapa Bapak Ibu? Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu lihat. Saya seringkali bilang di tempat kami bilang begini. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah. Artinya begini. 10 orang ngomong sesuatu yang menakutkan, bikin bangsa Israel berteriak dan kemudian meraung-raung sepanjang malam dan akhirnya Tuhan marah. Tapi Yosua dan Kaleb berbicara benar, tapi bersama Tuhan kita bisa maju. Wah ini keren saudara, gara-gara ngomong begini Yosua mau dilemparin batu, Kaleb mau dilemparin batu saudaraku. Ya, jadi saudaraku dengar baik, cara pandang seseorang menentukan bagaimana dia bersikap. Saudaraku kalau saya kasih aqua ini. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ada yang berpikir gini, itu aqua udah kosong setengah. Ada lagi Bapak Ibu yang berpikir dalam hatinya, itu aqua yang terisi air setengah. Betul Bapak Ibu? Ada 2 sudut pandang yang berbeda. Tapi bagaimana cara kita memandangnya? Betul gak Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Ya, siapa lagi saudaraku? Daud. Waduh. Perspektifnya Tuhan juga berbeda terhadap hidup Daud. Siapa lagi Paulus dan seterusnya. Banyak sekali. Tetapi yang menarik begini, mereka mengikuti prosesnya Tuhan. Mereka mengikuti jalannya Tuhan. Mereka belajar mengerti kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saudaraku kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah. Sama Bapak Ibu saya pun mengalami masalah. Punya masalah namanya orang hidup, betul ya. Ekonomi, kesehatan, pergumulan pekerjaan dan seterusnya. Pasti semua orang ada pergumulan. Tapi bagaimana kita belajar, ya Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya saya semakin sabar. Supaya saya semakin rendah hati, enggak boleh sombong. Supaya hidup saya semakin jangan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan seterusnya. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita diajar. Makanya saya selalu berdoa begini. Nasihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Teguran apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Ajaran apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua pada sore hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau saya kasih lihat gambar ini Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu? Oke. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat gambar seperti ini? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Saya ulang. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu kalau melihat Bapak Ibu melihat gambar seperti ini? Ini merupakan gambaran hidup kita ya. Mirip. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu saudara sekalian? Boleh ada yang komen? Bapak Ibu? Pak Bu saya kasih jawabannya. Terkadang Pak Bu, beban itu yang menyelamatkan hidup kita Pak. Amin. Amin Bapak Ibu. Beban ada di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Pak Bu terkadang beban itulah yang menyelamatkan hidup kita. Ternyata Tuhan izinkan masalah ini supaya saya begini. Ternyata Tuhan izinkan begini karena supaya saya begini. Betul gak Bapak Ibu? Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku dengar baik. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah. Keluarga kah? Pekerjaan kah? Anak kah? Istri kah? Suami kah? Atau mungkin kesehatan sekalipun. Dengar baik, ikutin aja dulu. Kita mau lihat Tuhan ini mau ngapain
Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saudaraku hari ini kita belajar sesuatu. Bagaimana saudaraku? Ya, bagaimana cara melihat Tuhan. Nah saudaraku kita lihat perspektif itu apa sih? Menurut kamus Merriam-Webster, saudara, perspektif adalah cara melihat atau cara berpikir kita tentang sesuatu hal. Ya, jadi dimulai apa? Dari mulai kita bagaimana pola pikir kita supaya kita selaras dengannya Tuhan gitu. Walaupun nggak mudah. Ya, jadi saudaraku perspektif adalah apa? Cara melihat, cara berpikir kita tentang sesuatu hal. Ya, kalau tadi saya kasih ilustrasi, ya, kalau saya kasih begini. Kalau Bapak Ibu selalu berpikir dari negatif, ya Bapak Ibu bilang begini, itu gelas kosong setengah. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir mungkin sesuatu yang lebih positif, ya Bapak Ibu lihat, oh itu gelas yang terisi setengah. Amin. Jadi saudaraku bagaimana kita melihat atau kita berpikir tentang sesuatu, saudara, menentukan apa pendapat kita tentang sesuatu. Jadi bagaimana cara kita berpikir itu bisa menentukan bagaimana kita melihat sesuatu. Amin Bapak Ibu. Halo. Oh ternyata begitu toh. Saudaraku Edwin Louis Cole, bapak pendiri CMN. Ya, Men's Christian Network. Ya, atau di Indonesia kan pria sejati lah kira-kira begitu ya. Saudaraku Bapak Ibu tahu pria sejati? Oh ya? Halo Bapak Ibu tahu ya? Saudaraku Edwin Louis Cole, ya, dia bilang begini. Barang siapa menabur pikiran, menuai yang namanya perkataan. Jadi segala sesuatu dipikir, keluar perkataan. Barang siapa menabur perkataan, dia akan menuai yang namanya tindakan. Dan barang siapa menabur tindakan yang terus lagi, itu akan menjadi satu kebiasaan. Oh, jadi semua dimulai dari pikiran kita Pak. Jadi mulai pikiran kemudian apa yang kita pikiran, kita katakan. Apa yang kita katakan kita kemudian melakukan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan berulang lagi akan menjadi satu kebiasaan Bapak Ibu. Ya, nah saudaraku, suatu kebiasaan yang diulang lagi, terus diulang lagi saudaraku, akan menuai yang namanya karakter Bapak Ibu saudara. Makanya kita sering bilang, emang udah karakter males dia mah begitu. Udah karakter agak susah untuk dibentuk. Oke? Dan barang siapa menabur karakter, dia akan menuai yang namanya masa depan. Amin Bapak Ibu. Jadi ternyata saudaraku dahsyat ya, dimulai dari pikiran. Dalam ilmu psikologi juga sama. Sama. Dalam ilmu kerohanian pun sama. Ternyata dimulai dari pikiran. Perkataan, tindakan yang terus diulang lagi satu kebiasaan. Kebiasaan terus diulang lagi menjadi satu karakter. Dan karakter yang terus ditumbuhkan itu menentukan masa depan kita Pak. Karakter kita jelek, masa depan kita jelek. Karakter kita bagus, masa depan kita bagus. Amin. Nah mari saudaraku kita belajar bahwa selalu percaya kepada Tuhan. Menyamakan perspektif kita, cara pandang kita dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu apa? Mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah ini penting. Ya berkaitan dengan iman kita tentunya. Amin. Saudaraku kalau saya iseng tanya begini saudaraku. Berapa lama Bapak Ibu sudah jadi orang Kristen? Berapa lama Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan? Berapa lama Bapak Ibu sudah dibaptis dan seterusnya. Kalau saya tanya, ada yang sejak lahir, saya dari dalam kandungan sudah jadi orang Kristen. Tapi itu tidak menentukan kedewasaan kita. Tidak menentukan keimanan kita, kadar keimanan kita. Amin Bapak Ibu. Iman kita tuh ternyata harusnya bertumbuh saudara. Ya kalau Bapak Ibu sering dengar ayat iman biji sesawi bisa memindahkan gunung. Betul ya Bapak Ibu, sering banget dengar itu ya. Tapi Bapak Ibu tahu maknanya sebetulnya saudara. Bicara apa? Sesuatu yang kecil tetapi dia bisa bertumbuh dan menjadi tempat banyak kehidupan. Burung-burung bisa bersarang dan artinya iman tuh bertumbuh saudara. Jadi saudaraku hari ini bicara perspektifnya Tuhan dengan perspektif kita apa? Artinya iman kita bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang penting saudara. Ya, kalau kita lihat apa? Kalau kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah ini ayat favorit saudara ya. Pasti anak-anak muda pasti hafal ayat ini. Ya, kenapa? Sering baca di mana? Sering baca di mana Bapak Ibu?
kartu undangan. Begitu ya. Kalau mau menikah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. He has made beautiful in its time. Kata begitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Halo? Atau sini gak ada yang pernah bikin undangan saudaraku? Dari tadi saya merasa diam saja. Nah saudaraku, yang menarik begini saudaraku. Kadang-kadang cuman sepotong. Nah ini saudaraku, saya mau kasih saudaraku ya. Supaya Bapak Ibu mengerti. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masih koma Bapak Ibu. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dikatakan begini, saya kasih highlight yang B-nya. Supaya Bapak Ibu mengerti. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah ini persoalannya. Kenapa Bapak Ibu? Kita cuma pengen, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya benar. Tapi Bapak Ibu yang B-nya, kadang-kala apa? Kita mengerti enggak? Kita menyelami enggak pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir? Itu kan persoalan. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau saya balik begini ayatnya. Kalau saya dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, maka ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak Bapak Ibu? Amen? Nah jadi saudaraku kita mengerti hari ini, ya ia membuat segala sesuatu, betul. Ya, tapi saudaraku asalkan kita mengerti pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita baru di tengah jalan, kita sudah komplain. Kita berdoa, belum dijawab kita sudah marah-marah sama Tuhan. Kita maunya A, dijawabnya B sama Tuhan. Kita maunya B, dijawabnya D sama Tuhan dan seterusnya. Betul enggak Bapak Ibu? Padahal sebetulnya nanti endingnya kita baru tahu. Itu persoalan Bapak. Nah jadi saudaraku kita hari ini mengerti bagaimana menyelaraskan pandangan kita, cara pandang kita, perspektif ya kita. Supaya kita sama dengan Tuhan. Itu penting saudara. Ya. Berkaitan dengan perspektif ya Tuhan, pasti juga berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, boleh saya tahu siapa yang pernah naik pesawat? Ketawa. Pernah ya pasti ya. Oke? Setuju ya dengan saya betul ya. Bapak Ibu boleh saya tahu ya. Bapak Ibu boleh saya tahu. Kalau Bapak Ibu naik pesawat. Pernah gak nanya sama pramugarinya nih. Mbak pramugari. Saya mau tanya dong ini pilotnya sudah berapa jam terbang? Pernah tanya? Enggak ya? Pak pernah tanya gak? Mbak sorry ini pilotnya lulusan sekolah mana? Pernah tanya enggak? Enggak ya? Bapak Ibu cuma ditanya seat berapa? Oh seat 18 ABC. Oh seat 27 ABC misalkan begitu. Betul ya? Bapak Ibu cuma kasih tiket dan kemudian duduk. Oke? Saudaraku, Bapak Ibu pernah makan di restoran ya? Betul ya? Bapak Ibu pernah makan warteg? Pernah. Orang Indonesia pasti sangat famous dengan yang namanya warteg, warung Tegal begitu ya. Saudaraku pernah gak Bapak Ibu bertanya, ketika Bapak Ibu beli, Mbak sorry, ini sayurnya tadi belinya di pasar mana ya? Ini tadi belinya jam berapa? Kalau jam 10 berarti sayur sisa, makanya harganya murah. Artinya sayur yang layu-layu gitu saudaraku ya. Tapi kalau belinya jam 5 biasanya seger nih. Sayur baru datang dari pertanian atau dari perkebunan. Bapak Ibu pernah tanya gak? Terus ini yang chefnya atau yang masak siapa? Bapak Ibu pernah tanya itu? Bapak Ibu cuma tunjuk, set. Bapak Ibu makan. Betul ya dengan saya? Oke? Nah saudara satu lagi. Bapak Ibu pernah sakit tentunya ya? Bapak Ibu pasti pernah ke dokter. Apakah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baru duduk dokter, Bapak Ibu kemudian bertanya, dokter nih IP-nya berapa? Cum laude, apa summa cum laude, atau nasakom, nasib 1 koma? Bapak Ibu pernah nanya gitu? Apakah Bapak Ibu ke dokter karena gantengnya? Seperti yang berbicara di depan Bapak Ibu sekalian? Kenapa Bapak Ibu ketawa? Saya jadi keringetan. Enggak saudaraku ya. Bapak Ibu duduk, kemudian Bapak Ibu ditanya sama dokter. Maaf, keluhannya apa? Ya dok, saya buang-buang air dok. Oke, kalau gitu saya buatkan Panadol. Pertanyaan saya, Bapak Ibu minum enggak? Iya, karena Bapak Ibu tahu Panadol obat sakit kepala. Tapi pertanyaan kalau dikasih obat yang lain yang Bapak Ibu enggak tahu. Bapak Ibu minum apa enggak? Minum. Bapak Ibu bayar mahal.
Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Oke? Dari ilustrasi tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma duduk dan kemudian pesawat bla 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 take off dan set kita akan menuju Denpasar, menuju Bali pada pukul jam sekian. Waktu perjalanan akan kita tempuh sekian-sekian. Bapak Ibu cuma duduk. Tiba-tiba di atas ada pengumuman, ada badai. Pasang sabuk pegang, tiba-tiba masker turun. Bapak Ibu kemudian langsung berdoa. Dan melebihi pendeta berdoanya biasanya. Kenapa? Karena hidupnya tinggal di ujung sedikit lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Bapak Ibu mempercayakan hidup Bapak Ibu sama pilot. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu mempercayakan hidupnya sama pilot. Sudah bayar mahal, hidupnya tergantung pilot. Pilotnya lengah sedikit, selesai hidup kita. Ratusan orang selesai. Dan ketika Bapak Ibu kemudian makan di warteg. Ya, beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Garut kalau nggak salah. Makan sate jebret kalau nggak salah. 56 orang meninggal. Gara-gara makan sate. Sate nggak tahu saya dari apa itu. Ramai beritanya di Jakarta. Saudaraku tanpa sadar, Bapak Ibu juga tanpa sadar, tanpa tidak langsung. Bapak Ibu mempercayakan hidup Bapak Ibu sama Ibu warteg. Betul nggak Bapak Ibu? Kalaupun terjadi sesuatu, kita udah kenapa-napa. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu bayar dokter mahal. Tiba-tiba dokternya salah ngasih resep. Sakit perut dikasihnya Panadol. Betul gak Bapak Ibu? Saya tanyakan tadi. Bapak Ibu minum? Minum Pak. Minum. Klak. Ternyata, kontradiksi. Tiba-tiba Bapak Ibu, bye-bye. Bapak Ibu mempercayakan itu Bapak Ibu sama dokter. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti? Tapi sama Tuhan Pak, Bapak Ibu sering komplain. Tapi Pak sama Tuhan, Bapak Ibu sering tanya, wahai Tuhan, kenapa? Betul gak Bapak Ibu? Yang manggut-manggut saya percaya pernah mengalami. Amin Bapak Ibu. Artinya begini saudaraku, kita tanpa sadar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Tapi sama yang punya kehidupan kita sering komplain. Ini yang konyol saudara. Amin Bapak Ibu, tanpa sadar. Atau satu lagi. Bapak Ibu pernah naik ojol ya? Oh punya mobil semua, gitu. Nah, gak pernah naik ojol. Siapa yang pernah naik ojol? Oh pernah. Yang berarti cuma ibu bapak gembala doang. Yang pernah naik ojol, yang lain gak pernah naik ojol. Saudaraku di Jakarta sering banget kejadian. Yang meninggal itu yang dibonceng. Bapak Ibu yang kalau yang naik motor pasti paham nih. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu. Kalau ada bahaya saudaraku kadang-kadang motornya dia lepas begitu saudara. Yang belakang kan gak tahu saudara. Saudaraku tanpa sadar kita mempercayakan hidup kita sama abang ojol. Betul gak Bapak Ibu? Tapi sama Tuhan Pak, sama Tuhan Bu. Kita sering ngomel. Sama Tuhan kita sering komplain. Tuhan kejem. Saya gak mau ke gereja lagi. Saya gak mau pelayanan lagi. Saya gak mau ketemu gembala lagi. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu yang salah, Tuhan yang disalahin. Amin. Yang manggut-manggut saya paham itu dia. Saya tahu jawabannya. Saya udah tahu lah ya. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku hari ini mari kita balance. Kita selaraskan pandangan kita dengan Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita Tuhan ini kenapa ya? Ya udah, pokoknya Tuhan bilang taat, ya udah taat aja. Ya udah ikutin aja. Amin. Mari kita belajar saudaraku. Apakah Bapak Ibu ke dokter gara-gara ganteng, gara-gara cantik? Enggak. Bapak Ibu pokoknya tetap percaya sama dokter. Tapi hari ini saudaraku, mari kita belajar. Bohong sama Tuhan aja, sama manusia kita berani mempertaruhkan hidup kita kok. Masa sama Tuhan kita komplain? Nah ini yang konyol. Amin Bapak Ibu. Saudaraku Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Oh ternyata Tuhan kasih upah loh. Ya. Oh ternyata tanpa iman kita gak berkenan sama Tuhan. Jadi apa? Menyelaraskan pikiran kita, menyelaraskan pandangan kita, perspektif kita sama Tuhan. Diperlukan iman. Diperlukan iman. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku mari kita belajar hari ini. Simpel sekali firman Tuhan hari ini. Tapi hari ini boleh mengingatkan. Oh
Iya ya, kadang-kadang kita beban itu yang menyelamatkan hidup kita. Proses masalah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, ternyata membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan iman untuk memiliki perspektifnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin mengerti. Makanya tadi saya bilang gini, saudaraku, berapa lama Anda jadi orang Kristen? Enggak jaminan imanmu tuh sesuai dengan umur. Ya, kalau umur Bapak Ibu 50 tahun belum tentu, dewasa kita sudah 50 tahun belum tentu. Artinya apa? Saudaraku, iman itu perlu dibangun, perlu dilatih, perlu dibangun, perlu dilatih. Ya. Kalau saya bilang begini saudaraku ya, kalau bicara tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Abraham, bagaimana Daniel, bagaimana, wah macam-macam saudaraku. Saya belajar sekali, oh iya ya, lagi enak-enak diguncang-guncang saudaraku ya. Abraham lagi enak-enak saudaraku, dikatakan begini, orang yang terkaya pada zaman itu punya ternak banyak, punya budang banyak saudaraku. Lagi enak-enak tiba-tiba datang firman Tuhan, Abraham, pergilah ke negeri yang akan kujanjikan. Abraham nurut gak saudara? Ya, beberapa waktu lalu filmnya mengguncangkan Indonesia. Ya, betul ya, Bapak Ibu tahu ya ceritanya ya, Kisah Lisan. Ya memang kadang-kadang di negeri plus 62 ini memang kadang-kadang ya begitu saudaraku ya. Sesuatu yang, ini kan satu karya seni, karya film. Tidak menyinggung sesuatu ya apa namanya hal-hal yang lain, tapi bikin kebakaran jenggot lah ya. Nah saudaraku, Abraham lagi enak-enak digoncang, dalam tanda kutip digoncang. Abraham pergi, tapi iman Abraham menunjukkan dia taat sama Tuhan. Dia pengen punya anak, dikasih anak, sampai finally dikasih anak. Dan ketika anak itu lahir, Tuhan minta tuh anak, siapa namanya? Ishak. Dan kemudian diuji imannya. Nah ini saudaraku, jadi menyelaraskan pandangannya dengan Tuhan, dibutuhkan iman. Oke, sampai akhirnya kemudian Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi saudaraku, sampai akhirnya yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Hah? Ishak atau Ismail? Yang bilang Ismail siapa? Yang bilang Ishak siapa? Yang dikorbankan adalah Mbe. Loh iya dong, betul ya Bapak Ibu. Bukan Ishak, kan Ishak kan gak jadi saudaraku ya. Ya, jadi saudaraku bicara tokoh-tokoh, wah luar biasa. Makanya disebut Abraham adalah orang beriman, betul. Saudaraku kalau kita cuma baca ayatnya begitu saudaraku, iya kita cuma begini. Tapi Bapak Ibu saya percaya kalau Bapak Ibu seorang ibu, seorang papa, Tuhan minta nih. Enggak jelas kan, enggak kelihatan suaranya. Aku minta anakku. Wah saudaraku, Bapak Ibu kasih enggak? Enggak gampang saudaraku. Bapak Ibu cuma baca doang. Oh iya, pasti kasih Pak. Iya Bapak Ibu udah tahu ceritanya, pasti kasih. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi saat itu kalau saja tidak tahu, apa Bapak Ibu kasih? Belum tentu. Jadi saudaraku artinya apa? Dibutuhkan iman supaya kita memiliki perspektifnya, cara pandangnya Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, dikatakan begini, hidup kami, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya apa saudaraku? Ya tadi saya bilang ilustrasinya. Wong sama kita naik pesawat kita gak pernah tanya macam-macam kok. Bapak Ibu cuma duduk set selesai. Nanti lusa saya pulang ke Jakarta pun juga saya cuma duduk set udah. Kalaupun terjadi apa-apa ya sudah pasrah saja. Betul gak Bapak? Galatia 2 ayat 20. Paulus juga menulis kepada jemaat Galatia berkata begini. Namun aku hidup, Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Paulus nulis begini saudaraku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengerti konsep ini, luar biasa. Artinya apa? Hidup yang kita jalani sekarang itu karena Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu suka lihat gajah yang diikat sama tiang kecil ya Bapak Ibu ya.
Gajah besar diikat sama tiang kecil doang. Bapak Ibu sering lihat gambar itu ya? Betul nggak Bapak Ibu? Padahal sebetulnya jangankan tiang yang kecil gitu ya, patok yang kecil. Tembok ini aja kalau dihajar sama gajah ditobrok begitu saudaraku, roboh nih. Karena gajahnya beratnya bisa sampai 5 ton. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Tapi sama patok yang kecil aja gajah itu nggak kemana-mana. Kenapa? Karena dari kecil gajah itu diikatnya sama begituan. Lagi waktu kecil dia nggak bisa lawan saudara. Jadi begitu dia mau lewat, oh ada rantai. Dia mau lewat, oh ada rantai. Nggak bisa lagi saudara. Dan itu terus ke bawah sampai dia dewasa. Nah saudaraku kadang-kadang iman kita pun seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kadang-kadang pikiran kita yang membatasi. Apa ya? Apa ya? Penyakit saya sembuh gak ya? Gimana ya? Saya mah nggak sekolah tinggi. Udahlah, udah begini aja lah. Betul nggak Bapak Ibu? Halo, benar nggak Bapak? Kadang-kadang yang membatasi iman kita, kadang-kadang pikiran kita. Amin. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Kadang-kadang iman dibatasi oleh pikiran kita. Padahal sebetulnya bisa. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saudaraku mari belajar bahwa Paulus bilang mungkin hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi saudaraku dengar baik. Ya, jadi kita belajar bagaimana menyamakan perspektif. Gimana caranya? Ya udah, pokoknya aku percaya sama Tuhan, imanku boleh bertumbuh. Gimana cara bertumbuh? Terus mengenal Tuhan dengan baik. Kalau saya tahu Pak Kusde, tahu Bapak Gembala misalkan, cuma tahu. Tapi saya belum tentu mengenal dengan baik Bapak Gembala, belum tentu mengenal baik Pak Gusde dengan baik. Kenapa? Saya nggak tahu kebiasaannya apa. Saya nggak tahu doyan makanannya apa. Pedes kah, manis kah, asam kah, betul nggak Bapak Ibu? Tapi saya tahu. Oh saya tahu Tuhan, iya tahu. Saya kenal Yesus, iya tahu. Tapi saya kenal nggak dengan Tuhan, itu menjadi persoalan. Bapak Ibu paham maksud saya? Jadi saudaraku kalau kita mengenal Tuhan, oh Tuhan maunya begini. Oh ya udah Tuhan ikutin aja. Oh Tuhan Yesus maunya, Yesus saya ikutin. Tapi kalau cuma sekedar tahu doang. Jadi saudaraku kita tidak dapat melihat seluruh rancangan hidup ini dengan kacamata kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melihat. Jadi mari kita terus hidup supaya kita percaya dan bukan karena melihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Perspektifnya Tuhan kita samakan dengan kita. Gimana caranya? Tumbuh kembangkan iman kita. Loh kok bisa Pak? Iya. Tanpa sadar sama manusia saja kita percaya hidup kita sama mereka. Sama abang ojol. Tapi kita sama Tuhan kita seringkali komplain di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau mengajar kita semua. Jangan berpikir, oh Bapak mah enak gak ada masalah. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Sama saudara. Setiap manusia punya pergumulan. Punya proses yang berbeda satu sama lain. Kenapa? Karena setiap rencana Tuhan dalam setiap kita juga berbeda-beda. Amin Bapak Ibu. Itu saudaraku belajar bahwa segala sesuatunya belajar dari sudut pandangnya Tuhan. Tidak ada yang salah, iya, tapi kita menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan supaya kita sama, supaya kita selaras dengan Tuhan. Ini keren saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi saudaraku satu lagi sebagai ilustrasi supaya Bapak Ibu mengerti. Bapak Ibu tahu yang namanya automatic door ya? Bapak Ibu pernah ke mall? Ngeledek banget nih Bapak Pendeta nih. Oh masih ya pasti pernah lah Pak. Bapak Ibu pernah lihat yang namanya automatic door ya? Pintu otomatis. Ya, Bapak Ibu jalan, set. Pintunya masih ketutup Pak. Tapi Tuhan bilang jalan terus. Ya jalan lagi, masih ketutup Pak. Jalan terus, masih ketutup Pak. Sampai satu titik, boom, pintu itu terbuka sendiri. Bapak Ibu mengerti? Kadang-kadang masih belum terbuka itu permasalahan kita. Tapi Tuhan bilang jalan terus, jalan. Tapi Tuhan masih ketutup, jalan terus. Tapi Tuhan masih ketutup, jalan terus. Sampai satu titik ketika sudah mendekati tiba-tiba bem, pintu terbuka. Amin Bapak Ibu. Dibutuhkan iman. Supaya pandangan kita, perspektif kita sama dengan Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi yang mengasihi. Amin Bapak Ibu. Oke, yang mengerti kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari saudaraku, mari teman-teman pemusik, pemuji, saya undang bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Nasihat, teguran, ajaran yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Ampuni kami kalau kami mungkin sering komplain sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering ngomel sama Tuhan, sering berkeluh kesah sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, diajarkan untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Kalau sama manusia saja kami boleh mengandalkan hidup kami. Kenapa sama Tuhan kami masih sering komplain. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita katakan, saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekarang kita katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Ini pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau selalu percaya di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulang dari awal. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana Tuhan, ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Ajar kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Supaya iman kami terus bertumbuh. Supaya kami mengerti perspektifnya Tuhan. Supaya kami mengerti cara pandang Tuhan dalam hidup kami. Setiap proses yang kami alami. Tuhan memberikan kekuatan supaya kami mengerti sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Di gereja Betani ini Tuhan. Dari Bapak Gembala, Bapak Budianto, doakan seluruh keluarga, bahkan anak-anak keluarga besar Tuhan, bahkan seluruh tim penggembalaan yang ada. Kami percaya pengurapan daripada Tuhan, kami percaya visi misi daripada Tuhan. Boleh Tuhan sampaikan dengan luar biasa untuk kebesaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati hamba-hambamu yang terlibat dalam setiap pelayanan apapun yang mereka lakukan. Apapun bentuk pelayanan mereka. Tuhan terus pakai mereka dengan luar biasa. Bahkan Tuhan tambahkan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami percaya talenta itu boleh terus bertumbuh dan terus berkembang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan. Apapun yang menjadi doa mereka, apapun yang menjadi harapan mereka. Apapun yang menjadi impian daripada mereka Tuhan. Biar Tuhan jawab mereka tepat pada waktu dan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Baik mereka yang berkumpul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam kesehatan sekalipun. Kami percaya Tuhan yang memberkati mereka. Dan kami serahkan seluruh tim pelayan yang ambil bagian dalam ibadah sore hari ini. Berkat Tuhan juga boleh melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Kasih ya Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Kasih setiamu, kuasamu menyertai kami, kebaikanmu, kemurahan hatimu Tuhan. Kami menikmatinya setiap saat. Kalaupun kami ada saat ini, berada di sini, menerima berkat firman Tuhan, kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau selalu percaya, berharap hanya kepada Engkau. Kami mau bertumbuh semakin dewasa lewat firman yang telah kami dengar yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, berkati Bapak Pendeta Daniel yang sudah memberkati kami semua di tempat ini. Pakai lebih lagi, Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Hendra dan Ibu Pak Guste dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini. Ada?
Nggak ada ya. Ya, saya bacakan pengumuman. Hari Rabu kita ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat doa malam 7:30 di gereja. Hari Sabtu jam 7 ada latihan musik. Dan hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya. Pukul 6:30 sekolah minggu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kami memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kami Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah semuanya ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya kewajiban kami, bukan keharusan kami, tetapi ini adalah satu kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih pula Tuhan, firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Daniel Hendra. Kau berkati beliau Tuhan, terutama berkati pelayanannya. Apapun dikerjakannya, Engkau berkati.
Engkau membuatnya berhasil. Dan sebentar beliau kembali ke Denpasar, penyertaan-Mu tetap. Dan kapanpun kembali ke Jakarta, penyertaan-Mu tetap. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gusti bersama Bu Mika. Engkau pun berkati beliau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala jerih payah dari beliau tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat beliau ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa berserah di hadapan Engkau. Bukan berserah terhadap manusia. Oleh sebabnya Tuhan kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini Engkau yang menentukan. Itulah sebabnya kami senantiasa bersandar atas kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Kami berdaya Tuhan Kau turut campur tangan, sehingga sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden pada saat ini Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI, semua kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Teristimewa Engkau berkati Bapak Presiden kami, kesehatannya, dan segala keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Begitu pula Tuhan kami berdoa di mana kami berada. Kabupaten Jembrana ini Tuhan kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, pejabat pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Kami mau bahwa kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya berkati Tuhan perekonomiannya, keamanannya, dan segala di bidang apapun juga yang ada yang menjadi program kerja daripada pemerintah kota kabupaten ini. Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan. Siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati pula buah kandunganmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha homestaymu, usaha rumah makanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya dan tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Tuhan mau engkau bukan menjadi ekor tetapi tetap menjadi kepala. Dan kau tidak akan pernah turun tetapi kau tetap naik. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, damai, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.